saya Abdul Aziz Wahid. Saya putra pertama dari Gus Im atau Bapak Hashim Wahid. Okay. Dan saya punya keluarga kandung, adik kandung wanita satu. Mengenang Gus Im dari sudut pandang keberanian, kesederhanaan dan kejujuran ya. Ini versi dari apa yang saya lihat selama ini begitu ya. Yang saya ketahui ya. Pertama mungkin keberanian ini dalam arti apa gitu ya. Kita bicara definisinya lah gitu. Kalau yang saya lihat dari seorang Gus Im atau GI almarhum itu ya, keberanian itu beliau tuh setia dan tegak pada apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi janji beliau, serta apa yang menjadi prinsip beliau. Nah, prinsip-prinsip beliau juga bukan hanya prinsip yang secara general ya, tapi pastinya juga prinsip-prinsip yang diambil beliau atau ditarik sumbernya oleh beliau dari nilai-nilai yang ada di dalam keluarga beliau dan yang juga dikenal dan disebarluaskan dalam ajaran-ajarannya Jamiah Nahdlatul Ulama. Khususnya kalau beliau sih salah satunya yang paling prinsip buat beliau itu kan misalnya adalah kedaulatan nasional gitu. Yeah. Nah, ya terutama kedaulatan ekonomi, kedaulatan pangan, kedaulatan wilayah. Nah, beliau sebagai gambaran tentang gimana keberanian beliau dalam setia kepada cita-cita dan setia kepada prinsip tersebut itu kita bisa lihat dari bahkan pada waktu beliau sedang dalam kondisi kritis pun itu saya diceritakan oleh dokter bedah pribadi beliau yang memang selalu merawat dan menjalankan tindakan medis kepada beliau kalau dalam hal darurat dan diperlukan. Itu udah mau masuk ke kamar operasi aja masih bicara tentang hal-hal seperti itu, dalam arti masih sangat peduli sekali dengan NU begitu ya. Dan selain tentang NU juga sebenarnya lebih besar lagi ya, tentang kepentingan nasional dan kedaulatan nasional tadi. Terakhir itu waktu yang sebelum beliau berpulang, beliau bicara tentang Papua kalau nggak salah. Pak dokter cerita sama saya. Ya dokter juga paham apa yang jadi concern beliau, lalu kemudian ya sebagai dokter yang profesional maka kemudian diturunkan level pemikirannya kepada tingkat sampai bisa tercapai posisi relaksasi dan beliau bisa menenangkan fokusnya sudah sampai ini udah fokus ke masalah kesehatan aja gitu kan. Tindakan-tindakan yang mau dilakukan ini sebagaimana diskusikan mudah-mudahan lancar gitu. Untuk yang lain-lain nanti setelah kita post operation baru kita bisa diskusi lagi Gus kira-kira gitu. Dan hal itu bukan sekedar memang seperti topik diskusi random yang tercetus dari beliau dan terlontar dari mulut beliau gitu. Memang salah satu concern beliau gitu. Ya beliau ini kalau saya lihat ya menempuh suatu jalan perjuangan yang berbeda, metodologinya juga berbeda dari mainstream. Beliau menjalani satu alternatif approach, mungkin bisa dikatakan pendekatan alternatif yang beliau jalankan dalam hal perjuangan versi beliau tadi. Salah satunya yang bisa saya ceritakan itu ya mungkin riyadhah batiniah ya kalau tentang misalnya tadi kedaulatan wilayah. Dalam satu kesempatan beliau kan senang tosan aji atau senang senjata tradisional Nusantara seperti keris dan lain-lain. Jadi beliau memerintahkan atau menginstruksikan ke salah satu penempa pusokonya, itu aslinya beliau dari Jember, saya udah ketemu. Itu beliau punya besi yang bahannya memang dari Damaskus, Swedia. Lalu beliau gambar, setelah beliau gambar
beliau serahkan ke Bapak penempa ini. Sampai sekarang juga masih nempa. Beliau adalah pendiri Besalen Gulo Klopo di samping Taman Mini Indonesia Indah, di sampingnya Museum Pusoko Taman Mini Indonesia Indah. Yang digambar itu rencong, bahannya adalah Damaskus Swedia tadi. Terus Luar kemudian biasa beliau ya. bilang, ini nanti teknis nempaknya, jamnya dan seterusnya, dan ada semacam auratnya atau zikirnya. Lalu kemudian beliau bilang ini nanti syaratnya adalah rongko atasnya itu kayu dari tanah Aceh. Rongko itu apa ya? Rongko itu tutup atau Penutup atasnya begitu ya. Oke. Cungkupnya senjata itu kan supaya nggak terbuka ya. Oke. Lalu kemudian handle-nya ini Timoho Jawa. Timoho Jawa kayunya, mungkin Timoho Jogja gitu. Nah, terus filosofinya ternyata di balik itu diceritakan beliau adalah Aceh dari dulu sudah menjadi bagian dari Indonesia, terlepas dari debat yang panjang tentang sebetulnya apa yang dikehendaki oleh Aceh dan Dotber pada waktu menyatakan dukungan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Budi Tunggal Proklamator kita ya pada waktu itu. Tapi beliau berpendapat seperti itu, dan supaya tidak lepas kedaulatan tersebut, maka rencong tadi itu ditutup dengan rongko atau cungkup yang dari kayu dari tanah Aceh, dan handle-nya dari Timoho dari Jogja mungkin. Gitu. Sehingga dengan riadoh itu beliau meyakini bahwa integritas kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak untuk diutak-atik, kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya kecintaan kepada warga Indonesia, bahkan sampai hal-hal sepele aja beliau benar-benar memperhatikan, benar-benar memperhatikan begitu ya, Gus ya. Betul. Ya, itu sih sebetulnya juga terkait dengan apa yang menjadi hobi atau preferensi beliau ya. Jadi kaitannya dengan Tosan Aji tadi. Dan selain itu juga mungkin dalam hal ini saya harus menyampaikan juga gitu kan. Beliau ini berani dalam arti apa sih gitu kan? Iya benar. Ya, dalam arti beliau ini kalau berjuang itu teguh dalam bersikap dan dalam mengambil jalan perjuangan yang di luar mainstream, di luar pola-pola perjuangan dan pergerakan yang pada umumnya. Ini sesuai tema ya Gus ya? Ya. Walaupun beberapa kali ya beliau pernah cerita di belakangan ini, baru cerita bahwa beliau mendapatkan ya berbagai ancaman gitu karena apa yang beliau lakukan gitu. Di luar mainstream ini bukan berarti beliau anti mainstream ya, tapi metodologi perjuangan yang beliau lakukan itu out of the box atau customize ya, disesuaikan dengan medan yang dihadapi atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, tapi tidak pernah bergeser dari prinsip tawasudnya Jamiah Nahdlatul Ulama gitu, bahwa untuk mencapai suatu kondisi yang tawazun berkeadilan ya memang harus tawasud gitu. Jadi kalau dalam bahasa singkatnya mungkin adil mim bainatut tatarofain ya, teguh di antara dua ekstremitas. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam menghadapi situasi tertentu misalnya beliau tidak pro globalisasi, tidak anti globalisasi gitu kan. Tapi bagaimana menyelinapkan kepentingan mempertahankan kedaulatan nasional dalam masifnya arus globalisasi dan neokolonialisme yang terus menggerus sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat gitu. Yang salah satu pilarnya itu adalah ya Jamiah Nahdlatul Ulama gitu kan. Nah, untuk menegakkan prinsip ini ya beliau nggak pernah ragu, dan sering sekali kalau saya dengar cerita beliau atau saya juga mengalami sendiri ya, sering sekali memilih untuk berjuang di jalan yang sunyi sendirian gitu, sepi dari masyarakat begitu. Iya, dari liputan atau dari semacam spotlight atau bahasan-bahasan. Mungkin orang nggak banyak yang tahu juga. Oh, berarti benar-benar itu ya dirahasiakan ya apapun yang atau bagaimana? Mungkin memang pola pergerakannya out of the box ya seperti itu. Jadi keren banget. Nggak dengan sesuatu yang contohnya mungkin ya dalam
kurun waktu tertentu pada tahun 80-an gitu ya, itu beliau pernah menginkubasi ya, pada waktu itu kan organisasi kemahasiswaan gitu kan, sifatnya banyak yang di bukan banyak ya, tapi sifatnya lebih ke yang mainstream itu yang di endorse oleh penguasa, organisasi A, organisasi B gitu. Nah beliau ini menginisiasi salah satu kancah untuk perlawanan kekuasaan otoritarian yang kemudian belakangan berkembang jadi salah satu partai politik ya di tahun 99 gitu. Nah itu hal-hal yang demikian ini kan belum pernah diekspos begitu ya? Ya belum pernah diekspos, mungkin tanpa diekspos pun ada beberapa pihak yang tahu, tapi pelaku-pelaku sejarahnya tahu lah. Cuman artinya hal itu dilakukan beliau ya tadi di jalan yang sunyi tadi gitu. Kalau kita sebutkan satu-satu banyak sekali. Banyak dan mungkin pelaku-pelakunya juga sudah jadi tokoh-tokoh gitu. Jadi artinya jalan yang beliau pilih itu adalah jalan yang tadi out of the box, bermain mencari yang tawasud di antara dua ekstremitas tadi, adil min bainatul tatarrufain. Lalu yang kedua adalah berani menciptakan itu, berani dengan pilihan itu. Saking ekstrimnya itu ya, saya sama adik saya hampir ada mungkin 15 tahun kali nggak ketemu beliau. Jadi beliau memilih untuk menyendiri begitu, menyapih anak-anaknya kepada ibunya gitu. Ibunya kan wanita karir ya gitu. Jadi, artinya banyak hal yang sebenarnya missing link antara saya dengan almarhum bapak ya, tapi ketika kita ketemu beberapa tahun sebelum akhirnya beliau berpulang, banyak kita diskusi dan benang merahnya ternyata seperti ini ya. Dan itu salah satu keberanian dalam bentuk setia pada cita-cita, setia pada prinsip tadi ya, bahwa ya udah konsekuensinya beliau ambil juga konsekuensinya ya, untuk menjaga kemaslahatan dan keamanan keluarga ya beliau memilih untuk menyendiri. Oke, Gus. Ini berarti sesuai dengan tema ya, karena ini sudah tinggal beberapa menit lagi akan mulai acara di bawah, Gus ya. Ini berarti kenapa kok memilih tema meneladani kesederhanaan, keberanian dan kejujuran lah. Memang sosok Gus Im itu adalah sosok yang meskipun berkelimang harta ya kan, tetap aja harus sederhana begitu ya. Iya, itu salah satu senior yang saya nggak bisa sebut namanya ya, yang memang sangat dekat dengan beliau juga dan sangat banyak kenangan dengan beliau itu. Dalam bahasa Indonesia ngomongnya gini, orang itu ngertinya Gus Im banyak uang. Ketika Gus Im nggak banyak uang, ketika Gus Im lagi nggak ada uang, orang nggak ada yang tahu, orang nggak ada yang ngerti. Itu berarti kesederhanaan, benar-benar sederhana loh Gus. Dan beliau ini ya beliau mungkin tipologinya juga ketika yang beliau dapat ini ketika yang beliau dapat sebagai pemasukan ini, akuntabilitasnya mungkin beliau tidak bisa verifikasi 100%, maka beliau memilih untuk mendistribusikan itu untuk entah itu untuk beasiswa, entah itu untuk apapun itu ke teman-teman yang menjadi protege atau menjadi anak didik atau menjadi murid-murid atau apapun santri-santri beliau. Dan justru nggak diarahkan untuk ke keluarga inti. Itu pendekatan yang sangat aneh menurut saya, tapi ya saya paham juga pada akhirnya saya paham, karena kalau untuk darah daging mungkin beliau pikir kalau masih ada yang syubhat mending jangan masuk deh. Nah, itu satu bentuk konsekuensi yang beliau ambil, yang mungkin di awal-awal keluarga nggak bisa ngerti, apalagi pasangan hidup, apalagi keluarga inti, anak-anak itu kan bingung gitu, ini kenapa ya begini kok, kenapa ya kok begitu gitu. Sebenarnya sih nggak ada kesulitan dalam arti kesulitan hardship in life, daily life gitu, enggak juga, kesulitan kehidupan keseharian enggak, karena kan alhamdulillah ibu juga berkarir gitu ya. Cuman kan dalam kacamata awam itu sangat itu sangat nyeleneh gitu. Itu sangat di luar norma. Gus.
Ini detik-detik sudah mau mulai, Gus. Ya, oke, Gus, makasih banget ya sudah bersedia naik ke lantai 4 dan sudah bersedia meluangkan waktu ke Aula Media Group, Gus. Dan ini salah satu medianya IM Radio, Aula Media Radio, dan juga ada Aula Media TV di sebelah sana, Gus. Oke. Makasih banyak sudah bersedia hadir di sini. Beliau adalah Gus Ajis, putra dari Gus Im, putra pertama, nggih. Iya. Nggih. Terima Ini mungkin ada kasih. satu cerita yang saya mau tambahkan. Oke, Ketika bagaimana, saya Gus? silaturahmi ke Sewulan, ke Kiai Ma'ruf. Jadi dari Mbah Hashim dari Tebu Ireng, Mbah Hashim kan punya istri 3. Yang pertama adalah Nyai Khotijah, kalau nggak salah meninggal di Hijaz. Ada putra pertama juga meninggal di Hijaz. Yang kedua Nyai Nafikoh, itu yang turun ke Kiai Wahid Hashim dan ke Gus Dur. Nyai Nafikoh ini punya ayah, jadi ayah mertuanya Kiai Hashim itu Kiai Muhammad Ilyas. Kiai Muhammad Ilyas 5-6 generasi ke atas itu adalah Kiai Ageng Basyariah yang ada di Sewulan, di Madiun. Nah, saya belum pernah ke sana. Tapi saya tahu ketika saya ketemu Mbah Fakih atau Kiai Abdullah Fakih Langitan beberapa kali sebelum beliau berpulang itu nggak mau dipanggil Kiai. Ini Mbah katanya. Saya tahu kaitannya dengan Sewulan tapi belum pernah ke Sewulan. Bahkan ketika saya sampai Sewulan terus kenalan dengan Kiai Ma'ruf tuh nanya, emang Gus Im punya anak laki-laki? Nah, Sama baru begitu saya mulai ya. cerita itu, Oke, baru saya oke. mulai ini cerita tentang ini, tentang ini. Akhirnya beliau confirm cerita-cerita itu, beliau juga paham. Oh iya, kamu yang putranya Gus Im. Dari situ terus saya baru diceritakan Kiai Ma'ruf ini bilang bahwa kalau Gus Dur, Bu Lili dan Gus Im sering kemari, bukan sering, beberapa kali kemari. Kalau Gus Dur 3 atau 4 kali ke sana. Kalau Bu Lili sering khataman Quran sendiri di sana, Bapak juga beberapa ke sana. Itu kalau ke sana beliau itu bertiga memanggil Kiai Ma'ruf dengan Kak, maka saya memanggil Kiai Ma'ruf Pak Po. Dan kebetulan saya pertama kali ketemu sampai umur sekian itu belum pernah ke sana. Ya pada waktu ke sana makanya ada pertanyaan seperti itu, bahkan dari seorang sedulur yang lebih sepuh dan sebetulnya nggak terlalu jauh jaraknya ya, karena pertaliannya kan garisnya dari ayah mertua dari Kiai Hasyim Asy'ari. Gitu. Mungkin gambarannya seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Oke, terakhir Gus ya, terakhir ini apa harapan Gus Ajis nih untuk NU yang sudah mau seabad? Kasih closing statement. Harapan untuk Terakhir, dikit aja Gus. ya mungkin Langsung ke kamera Gus. Harapan untuk NU di 1 abad ya. Sejauh ini kan perkembangan NU udah sangat luar biasa. Dari tahun 1926 sampai nanti insya Allah 2026 1 abad. Ya mungkin yang perlu difokuskan terutama lagi ya lebih banyak di peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia supaya punya daya kebersaingan di era kompetisi global yang bisa lebih baik lagi dan bisa membawa kemaslahatan baik itu untuk umatnya sendiri, untuk individunya sendiri maupun untuk jamiahnya. Mungkin itu. Jadi kita lebih harus fokus lagi ke pengembangan kapasitas masing-masing anggota, masing-masing keluarga, masing-masing struktur kepengurusan lokal, wilayah maupun pusat yang masih bisa di-upgrade, yang masih bisa ditingkatkan. Gimana caranya di-upgrade dan ditingkatkan supaya kapasitasnya juga lebih mumpuni dan lebih manfaat untuk organisasi, untuk pribadi, untuk keluarga, untuk bangsa dan untuk jamiah Nahdlatul Ulama. Kira-kira demikian. Ya Allah, subhanallah Gus Ajis, makasih banyak ya. Kapan-kapan boleh mampir lagi dong ya Boleh, ke TV. Monggo, habis di radio, monggo ke TV gitu kan Gus Ajis. Biar tahu Aula Media Group ya Gus Ajis ya. Ini pertama kali menginjakan kaki di gedung PWNU Jawa Timur. Oke, baru ini. Oke, langsung naik ke atas ke lantai 4 ya. Luar biasa sekali. Gus Ajis, terima kasih lagi ya atas waktunya dan semoga berkenan meluangkan waktu lagi ke Aula